Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Posisi Wakil Panglima TNI resmi diaktifkan kembali setelah 25 tahun. Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Tandio Budi Revita dan sematkan pangkat bintang 4 berlis merah. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada para panglima dan komandan TNI agar mengasuh anak buah layaknya anak kandung sendiri. Pesan ini disampaikan saat upacara di Pusdiklat Pasus Batu Jajar, Jawa Barat. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Posisi Wakil Panglima TNI resmi diaktifkan kembali setelah kosong selama 25 tahun. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Jenderal TNI Tandio Budi Revita untuk menduduki posisi tersebut. Dalam upacara pengangkatan, Prabowo menyematkan tanda pangkat baru Jenderal Bintang 4 dengan list merah melintang kepada Tandio. Pelantikan Wakil Panglima TNI kepada Jenderal TNI Tandio Budi, lulusan Akademi Militer tahun 1991. Posisi jabatan Wakil Panglima TNI kembali diaktifkan setelah kosong selama 25 tahun lamanya. Personel TNI yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto di posisi tersebut adalah Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Pada upacara itu, Prabowo mengenakan tanda pangkat baru Jenderal Bintang 4 dengan list merah melintang kepada Tandio. Diketahui, upacara digelar di Pusat Pendidikan dan Latihan Khusus Komando Pasukan Khusus Bandung Minggu 10 Agustus 2025. Sebelum dilantik, Tandio Budi Revita menjadi orang nomor 2 di TNI Angkatan Darat, yakni sebagai Wakil Kepala Staf dengan pangkat Letnan Jenderal atau Letjen. Tandio merupakan alumni Akademi Militer tahun 1991. Sebagai perwira muda, ia menduduki sejumlah jabatan setelah lulus dan memiliki pengalaman panjang di TNI Angkatan Darat. Selama lebih dari 30 tahun bertugas, Tandio pernah menduduki berbagai jabatan strategis. Mulai dari Komandan Tim Khusus Combat Intelligence Batalion Infanteri Linut 330, Tridharma, hingga Pangdam 4 di Bonegoro. Selain jabatan strategis, Tandio juga berpengalaman dalam operasi militer, termasuk penugasan di Papua. Jenderal kelahiran Surakarta, Jawa Tengah ini dikenal sebagai sosok yang matang secara pengalaman di lapangan maupun di lingkup strategis pertahanan negara. Dengan dilantiknya Tandio Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI, ia akan mendampingi Jenderal TNI Agus Subianto dalam menjalankan tugasnya di Institusi Militer Indonesia. Sebagai informasi, jabatan Wakil Panglima ini terakhir kali dijabat oleh Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi tahun 1999 hingga tahun 2000. Namun, jabatan itu kemudian dihapus oleh Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai bagian dari efisiensi struktur TNI. Jabatan Wakil Panglima TNI kembali dihidupkan pada era Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi melalui revisi Peraturan Presiden atau Perpres. Lalu, untuk pertama kalinya di era Presiden Prabowo, posisi Wakil Panglima TNI akan diisi kembali.
Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada para panglima dan komandan TNI untuk mengasuh anak buahnya seperti anak kandung sendiri. Pesan tersebut disampaikan dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu 10 Agustus. Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada para panglima dan komandan TNI untuk mengasuh anak buahnya seperti anak kandung sendiri. Pesan tersebut disampaikan Prabowo dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Minggu 10 Agustus 2025. Prabowo juga mengingatkan kepada para elit TNI agar melatih anak buah dengan keras dan tegas, namun tidak dengan kekejaman. Tak hanya itu, Kepala Negara itu meminta seluruh pasukan TNI untuk selalu mengingat bahwa tugas utama mereka adalah membela rakyat dan rela mati untuk rakyat. Prabowo juga mengingatkan para pemimpin TNI untuk senantiasa menjadi teladan dan memberikan contoh untuk menjadi prajurit terbaik bagi para anggota mereka masing-masing. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa tidak ada pemimpin yang memimpin dari belakang, berlindung di balik pasukannya. Diketahui perintah Prabowo itu diberikan di tengah bergulirnya kasus yang dialami prajurit 2 atau Prada Laki Cepri Saputra Namo yang meninggal dunia. Ia tewas diduga akibat dianiaya seniornya sesama prajurit di tempat mereka berdinas di Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakamangan Mere, Nusa Tenggara Timur. Prada Luki yang baru 2 bulan berdinas sebagai prajurit TNI Angkatan Darat merupakan anak Sersan Mayor Christian Namo, prajurit TNI aktif. Serma Christian memulai pengabdiannya sebagai prajurit TNI juga dari pangkat prajurit tua. Kasus meninggalnya Prada Laki saat ini masih diusut Detasemen Polisi Militer di Kupang, NTT. Tengah-tengah pasukan berada selalu di tempat yang paling berbahaya, berada selalu di tempat yang paling kritis. Tidak ada komandan pasukan yang memimpin dari belakang. Pemimpin dari depan, pemimpin memberi contoh, pemimpin adalah prajurit yang paling baik. Saya titip saudara-saudara sekalian, jaga pasukanmu sebaik-baiknya, bina anak buahmu sebaik-baiknya. Anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Pimpin dengan baik, jaga mereka dengan baik, latih mereka dengan baik, latih mereka dengan keras, tapi tidak dengan kekejaman. Dan selalu ingat, kita adalah tentara rakyat, kita lahir dari rakyat, kita adalah anak kandung rakyat, kita mengabdi untuk rakyat, kita membela rakyat, dan kita siap mati untuk rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Relawan Jokowi Sylvester Matutina hingga kini tak kunjung dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kondisi ini pun memicu sorotan publik. 6 tahun lalu Sylvester sudah divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus fitnah terhadap Yusuf Kala.
Relawan Jokowi Sylvester Matutina tak kunjung dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan hingga kini menjadi sorotan masyarakat. 6 tahun lalu, Sylvester sudah mendapatkan vonis inkrah atau kekuatan hukum tetap selama 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus fitnah terhadap Yusuf Kala atau JK. Sylvester Matutina sebelumnya dilaporkan ke Mabes Polri oleh kuasa hukum Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala pada tahun 2017 karena telah mencemarkan nama baiknya. Kasus ini pun diproses hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung dan diputuskan 1,5 tahun penjara kepada Sylvester. Meski mengaku hubungannya dengan Yusuf Kala baik-baik saja, namun status hukum Sylvester Matutina telah berkekuatan hukum tetap. Seharusnya Sylvester tetap menjalani vonis yang telah diputuskan MA, akan tetapi hingga saat ini tak kunjung ditahan. Pakar hukum tata negara, Refli Harun menduga ada peran Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di balik lambatnya eksekusi Sylvester. Apalagi, kata Refli, Sylvester merupakan loyalis Jokowi. Sementara itu terkait dengan pernyataan Sylvester soal perdamaian langsung dibantah oleh pihak Yusuf Kala. Pihak Yusuf Kala menegaskan tidak pernah ada pertemuan atau kesepakatan damai dengan Sylvester Matutina terkait kasus tersebut. Di sisi lain, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menjelaskan, Kejaksaan tetap harus melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya, Sylvester tetap harus menjalani vonis penjara 1,5 tahun tersebut. Sehingga, kata Anang, eksekusi terhadap Sylvester akan segera dilaksanakan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kendati begitu, ia menyebut belum bisa memastikan waktu pasti eksekusi untuk Sylvester. Akan tetapi pemenjaraan untuk Sylvester sudah bersifat wajib saat ini. Mantan Menteri ESDM Sudirman Said menyoroti kondisi demokrasi dan tata kelola negara di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sudirman menyebut Indonesia kini berada dalam kondisi black hole demokrasi, sebuah kemunduran serius setelah puluhan tahun reformasi. Belum selesai, belum ada satu pun yang dinyatakan menang atau kalah. Dan kami ingin mengajak seluruh amin, para relawan, civil society untuk terus. Mantan ESDM Sudirman Said menyoroti soal kondisi demokrasi dan tata kelola negara
di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. mulai ditemukan Sudirman menyebut Indonesia kini berada dalam kondisi black hole atau lubang hitam demokrasi. Sebuah kemunduran serius setelah puluhan tahun reformasi. Menurutnya, istilah itu merujuk pada situasi di mana supremasi hukum menjadi tidak menentu, hingga kekuasaan terpusat secara personal pada figur presiden. Ia menilai kondisi ini merupakan puncak dari kemerosotan yang terjadi sejak periode kedua pemerintahan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Sudirman Said dalam wawancaranya di kanal YouTube Forum Keadilan TV. Sudirman menyoroti adanya pelemahan institusi negara yang masif, lalu menuding lembaga-lembaga penting. Termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, sengaja dihancurkan untuk dijadikan alat kekuasaan personal. Selain itu, Sudirman menyoroti banyak praktik nepotisme, di mana keluarga presiden mendapat karpet merah di dunia politik. Menurutnya, nepotisme anak menantu dipromosi berlebihan, padahal belum memenuhi syarat. Pengalaman Sudirman dalam memberantas mafia migas, ia mengingatkan bahwa kunci dari tata kelola yang baik adalah kelurusan pemimpin. juara pasti ditepuki oleh seluruh penonton. Dan sementara kalau masih yang berangkat pemain ikut cawe-cawe gitu. Ia menjelaskan seorang pemimpin dihadapkan pada dua pilihan tegas, menertibkan atau sebaliknya justru ditertibkan oleh para mafia. Selesai. Belum ada satu pihak yang dinyatakan menang atau kalah. Dan kami ingin mengajak kami para relawan Namun, jika institusi terus dilemahkan demi kekuasaan personal, ia khawatir Indonesia akan jatuh ke dalam sistem oligarki yang korup. Solusi dari kemunduran ini, kata Sudirman, dengan cara kembali membangun institusi negara yang kuat dan fungsional. Kendati begitu, ia menaruh harapan besar pada pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto. pemainnya sportif, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka siapapun yang jadi juara pasti Sudirman kini menunggu apakah presiden terpilih mampu melakukan koreksi total atau justru melanjutkan sistem yang ada. pemainnya tidak fair. Di tengah situasi global yang tak menentu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekad Indonesia untuk mempertahankan setiap jengkal tanah air. Dalam amanatnya di hadapan pasukan Kopassus, ia menyoroti pentingnya pertahanan kuat demi menjaga kedaulatan dan kekayaan bangsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen bangsa untuk mempertahankan setiap jengkal wilayah dari berbagai ancaman. Dalam amanatnya pada upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusdiklat Kopassus Batu Jajar, Jawa Barat pada Minggu 10 Agustus 2025, Prabowo menyampaikan bahwa meski Indonesia mencintai perdamaian, penguatan pertahanan tetap menjadi keharusan demi menjaga kedaulatan nasional. Ia menyoroti bahwa sejarah telah mencatat kekayaan alam Indonesia sering menjadi sasaran pihak asing, baik melalui perampokan maupun upaya adu domba. Oleh karena itu, Presiden menilai Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat agar tidak menjadi korban dalam konflik global.
Ia juga mencontohkan situasi perang di Eropa dan Timur Tengah sebagai pelajaran bahwa bangsa lemah kerap diperlakukan semena-mena tanpa ada pihak yang mampu menghentikannya. Dalam konteks tersebut, Prabowo kembali menegaskan pentingnya sistem pertahanan rakyat semesta, di mana seluruh rakyat dilibatkan dalam menjaga negara. Menurutnya, bangsa Indonesia harus siap mempertahankan setiap kampung, lembah, bukit, hingga provinsi dari ancaman penjajahan. Ia menekankan bahwa jika harus memilih, maka lebih baik mati daripada kehilangan kedaulatan bangsa. Presiden juga mengapresiasi kehadiran para tokoh nasional yang menunjukkan komitmen terhadap pertahanan dengan mengenakan seragam. Ia menegaskan bahwa semangat perjuangan rakyat Indonesia tidak akan pernah padam, dan meskipun banyak negara mungkin merasa lebih kuat, semangat bangsa Indonesia telah terbukti tangguh dan tidak mudah dikalahkan. Presiden Peru Dina Boluarte tiba di Jakarta Minggu 10 Agustus dalam kunjungan balasan kenegaraan. Kedatangannya disambut hangat dengan upacara kehormatan, dentuman meriam hingga tari tradisional Banten, menandai eratnya hubungan Indonesia-Peru. Presiden Republik Peru, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, tiba di Indonesia pada Minggu sore 10 Agustus 2025 dalam rangka kunjungan kenegaraan. Kunjungan ini merupakan balasan atas lawatan Presiden Indonesia Prabowo Subianto ke Peru sebelumnya, yang mencerminkan penguatan hubungan bilateral antara kedua negara. Presiden Boluarte mendarat di Terminal VIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya disambut secara resmi dengan upacara kehormatan, termasuk dentuman meriam dan prosesi penyambutan adat. Kehangatan penyambutan juga terlihat saat Kang dan Nong Banten menyerahkan rangkaian bunga sebagai simbol selamat datang. Sejumlah pejabat dari kedua negara turut hadir dalam penyambutan tersebut. Di antaranya, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso, Menteri Luar Negeri Peru, Elmer Scheller Salcedo, Gubernur Banten, Andra Soni, Duta Besar Indonesia untuk Peru, Ricky Suhendar, dan Duta Besar Peru untuk Indonesia, Luis Raul Suboyama Galvan. Setibanya di terminal, Presiden Boluarte terlebih dahulu memberikan penghormatan kepada bendera Peru dan Indonesia,
lalu melanjutkan prosesi dengan melewati jajaran pasukan kehormatan. Penyambutan juga diwarnai dengan pertunjukan budaya khas Banten, yakni tari Wali Jamaliha, yang menampilkan kekayaan seni tradisional Indonesia. Setelah seluruh rangkaian upacara selesai, Presiden Peru langsung bertolak menuju hotel tempatnya bermalam selama berada di Jakarta. Premier League resmi tak lagi menampilkan lambang pelangi di band kapten dan atribut pemain mulai musim 2025. Keputusan ini diambil setelah kerjasama dengan organisasi LGBTQ+ Stonewall berakhir di tengah meningkatnya penolakan terhadap kampanye Rainbow Laces. Premier League memutuskan untuk tidak lagi menampilkan lambang pelangi pada band kapten setiap tim mulai musim 2025. Keputusan ini diambil seiring berakhirnya kerjasama dengan organisasi amal LGBTQ+ Stonewall yang telah berlangsung sejak 2014 dalam kampanye bertajuk Rainbow Laces. Dikutip dari BBC, kampanye tersebut sebelumnya bertujuan untuk mendukung keberagaman dan inklusi di dunia sepak bola. Namun dalam beberapa tahun terakhir sejumlah pemain dan supporter menyuarakan keberatan terhadap simbol-simbol kampanye tersebut, terutama yang berkaitan dengan keyakinan pribadi. Sejumlah pemain Premier League diketahui menolak penggunaan atribut yang memuat simbol pelangi, baik pada band kapten maupun jersey. Beberapa di antaranya menyatakan bahwa hal itu bertentangan dengan keyakinan agama yang mereka anut. Kasus serupa juga sempat terjadi pada Kapten Ipswich Town Sam Morsy serta Kapten Crystal Palace Mars Guehi yang sempat menyertakan pesan religius pada band kaptennya. Di klub seperti Manchester United, penolakan terhadap penggunaan atribut pelangi juga sempat muncul di kalangan pemain. Setelah salah satu bek mereka, Nousaid Mazraoui, lebih dahulu menolak memakainya. Selain pemain, sejumlah supporter juga menyampaikan protes terhadap kampanye tersebut karena dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai yang mereka yakini dalam dunia sepak bola. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyuscom.